Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita tahu pada hari-hari ini banyak hal yang terjadi tanpa kita mengerti, karena kita percaya seperti firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa kegelapan. Untuk Anda dan saya mengalami kemenangan, untuk Anda dan saya melihat terobosan, untuk Anda melihat kemenangan demi kemenangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha Anda dan saya. Saudaraku, kita perlu memegang firman Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Tolong dibuka di dalam Yohanes 6. Yohanes 6. Dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus berkata pada malam ini, rohlah yang memberi hidup. Roh di sini adalah roh Tuhan. Roh di sini adalah kehidupan Allah sendiri. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Saudaraku, perkataan-perkataan Yesus adalah kehidupan. Perkataan-perkataan Yesus yang Anda dan saya pegang merupakan satu kekuatan kehidupan yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Mari kita lihat bagaimana perkataan Yesus yang dahsyat, perkataan Yesus yang luar biasa kepada seseorang yang memiliki iman percaya. Seseorang ini namanya Petrus, saudaraku. Saya beri judul khotbah saya, pegang teguh kebenaran. Katakan dengan saya, pegang teguh kebenaran. Mari kita lihat dalam Matius 14 ayat yang ke-29. Sebelum itu mari kita lihat dulu di dalam ayat 29. Ayat mulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Ya, Matius 24. Matius 24 ayat 29. Ya, ayat 24 sampai 29. Sebab Mesias palsu. Enggak, Matius 14. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin zakar. Dalam Yohanes 14 ayat 20. Sekarang 25. Bukan Yohanes tapi Matius 14 ayat 25 sekarang. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab berkata pada waktu Yesus berkata kepada orang banyak itu pulang, dan mereka pun pulang. Yesus berkata kepada murid-murid, "Pergilah dan bertolaklah ke seberang." Saudaraku, ada satu perintah dan murid-murid berjalan dalam perintah untuk mereka ke seberang. Tapi kira-kira tengah malam sekitar jam 12, jam 1, saudaraku, tiba-tiba Yesus datang kepada mereka dan Yesus berkata,
Dan saat itu mereka melihat Yesus, mereka berkata, itu hantu. Saudaraku, Alkitab mengatakan kepada kita pada malam ini, dia berjalan di atas air. Alkitab berkata tadi di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Saudara, lihat ini. Pada waktu Yesus datang kepada mereka, saya ingat akan satu kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 1. Alkitab berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta, dan dunia itu gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas air. Dan Allah bersabda, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Yesus adalah roh Allah. Saudaraku, dia datang ke dalam dunia di waktu kegelapan. Yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Elisa tidak pernah berjalan di atas air. Musa tidak pernah berjalan di atas air. Elia juga tidak pernah berjalan di atas air. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Anda dan saya, roh Allah, problem kehidupan. Yang sebenarnya problem itu sebenarnya tidak membahayakan kita. Tetapi di dalam diri manusia, dasar manusia hidup pada awal waktu mereka jatuh dalam dosa. Sifat daging yang pertama adalah takut. Adalah ketakutan yang sudah ada dalam diri manusia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab berkata, orang penakut, orang tidak percaya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi mereka mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudaraku, sebagai manusia, ada sifat dagingnya, yaitu ketakutan, ketidakpercayaan. Saudaraku, kita lihat Yesus mencela mereka. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, janganlah aku ini, jangan takut. Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Saudaraku, hari-hari ini dunia mengalami goncangan. Dunia mengalami tekanan. Mungkin Anda dan saya pada hari-hari ini mengalami hal yang sama seperti murid. Itulah tabiat, sifat hidup manusia. Tapi dia datang atas air, dia berjalan atas air. Dia membuktikan bahwa dia pencipta alam semesta. Dia bekerja, roh Allah itu bekerja di atas air. Dialah air, dia adalah kehidupan. 80% tubuh manusia adalah air. Apabila engkau bekerja sama dengan Tuhan, maka roh Allah akan bekerja di dalam dirimu 100%, saudaraku. Karena itu kita berkata kepada kita pada malam ini, saat mereka melihat Tuhan, mereka jadi takut. Mereka berkata, itu hantu. Seringkali kita memandang semua gempa, semua persoalan, tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita lupa bahwa Dia menyertai kita. Tolong baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saudara, ikut saya pada malam ini. Yang berjalan di atas air itulah roh Allah. Daging tidak berguna, tapi perkataan-perkataan yang Tuhan katakan adalah roh. Baca, tolong baca. 2 Korintus 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, setiap persoalan dan tantangan hidup, gelombang badai itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Paulus berkata, pada waktu kami mengalami gelombang dan badai, kami tidak tawar hati. Tawar hati artinya kecut. Tawar hati itu adalah orang penakut. Tawar hati itu adalah kebimbangan yang Anda ciptakan setiap hari dalam diri Anda. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, beberapa waktu yang lalu saya mau berkata kepada Anda dan saya, Anda memiliki status yang begitu ternilai, terpuji, dan terhormat oleh karena Allah yang menghormati Anda. Yang setuju katakan amin.
Yohanes 3 ayat 31 dikatakan apa? Yohanes 3 Ayat 31. Siapa yang datang dari atas Dengar ini, adalah di atas di semuanya. atas semuanya. Terus Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. saudara dengar pada malam ini, barang siapa yang berasal dari atas, dia lebih dari segala-galanya. Anda memiliki status tanpa Anda berusaha. Allah sudah mengakui Anda bahwa Anda dan saya berada dari atas. Yang katakan ini Yesus, bukan Barnabas. Ayat membuktikan, saudaraku, malam ini kita lihat situ. Dalam Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat yang ke-14 Ya. demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan Saudaraku, dari dunia. dengar pada malam ini, ketawar hati, ketakutan, kebimbangan, ketidakpercayaan, itu adalah sifat bumi yang berasal dari atas, lebih besar, lebih tinggi dari semua yang ada bumi. Tuhan menebus Anda dengan darahnya. Tuhan memanggil Anda sebagai mitra kerjanya. Dan Dia akan bekerja saat Anda meresponi Dia. Mulai pada malam ini, Anda harus menyadari bahwa saya dari atas. Orang yang dari atas itu, orang yang memegang teguh atas firman Allah. Orang yang memegang teguh atas setiap janji Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam ini Tuhan telah memanggil Anda sebagai mitra kerja Tuhan. Paulus berkata pada malam ini, secara jasmania kami makin merosot, tetapi secara batiniah, yaitu manusia rohania, diperbaharui dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Berapa banyak anak-anak Tuhan pada waktu sesuatu terjadi dalam kehidupan dia, mungkin dokter katakan pada hari ini, engkau mengalami COVID-19. Saudaraku, pada hari itu Tuhan akan bekerja dalam hidupmu saat engkau percaya janji Allah bahwa tidak ada penghukuman bagi engkau dan saya, tidak ada pembantaian atas engkau dan saya. Saya mau katakan dasar kehidupan gereja adalah firman yang Anda berpegang teguh, adalah firman yang Anda imani di sana, adalah firman yang Anda berani percaya kepada firman itu tanpa embel-embel. Anda akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam diri Anda dan saya. Kita lihat kebenaran ini, saudaraku. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Waktu ada masalah hidup, Tuhan minta Anda dan saya, katakan dengan saya, tenanglah. Tenanglah. Tenang itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Dia mengajar supaya kita melihat mujizat. Kalau Anda mau melihat mujizat, Anda diminta untuk tenang. Saya diminta untuk tenang. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Elohim Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Karena itu Paulus berkata, secara jasmani kami merosot. Dia biarkan tekanan itu bekerja dalam diri dia. Dia biarkan persoalan itu jadi bagi dia. Dia tidak marah, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungguh-sungguh, tetapi dia mempermuliakan Allah. Haleluya. Saudara tangkap ini. Saudaraku, malam ini jika engkau tangkap itu, Anda berikan kemuliaan kepada dia, Anda berikan respon kepada dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ada 100 orang lebih mata yang sedang melihat pada hari ini. Mari Anda berikan respon kepada dia, bahwa tanda Anda tidak takut menghadapi apapun. Tuhan pelihara. Dia katakan begini, tenanglah. Pertama, untuk Anda menguasai segala kemenangan ini, Anda diminta tenang. Yang kedua, dia berkata jangan takut. Kenapa Yesus katakan ini? Karena dia sudah melihat kelemahan kita.
Kita sering kali tidak sesuatu terjadi, kita sudah mulai berpikir itu terjadi. Survei membuktikan ketakutan manusia, kebimbangan manusia yang terjadi, yang tidak terjadi, 97% tidak terjadi. Yang cuma hanya 3% ketakutanmu itu bisa terjadi. Jadi banggakanlah dirimu bahwa Anda dan saya dari atas. Maka rohmu penuh dengan sukacita. Kita lihat di sana pada ayat selanjutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudaraku, perkataan ini, apakah Petrus berdoa? Apakah Petrus membaca firman? Apakah Petrus berpuasa? Dalam keadaan itulah, saudaraku, satu kebangkitan ilahi dalam diri Petrus. Petrus berkata, Tuhan, jika engkau itu suruh aku berjalan. Berjalan bukan di atas lantai, berjalan bukan di atas genteng, berjalan bukan di atas sotor rumah, berjalan bukan di atas gedung tingkat, berjalan juga, saudaraku, bukan di atas aspal. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, jika engkau itu suruh aku berjalan. Dengar, saudaraku, pada malam ini Yesus berdiri sebagai pencipta seperti waktu kegelapan menutupi alam semesta. Dia berkata, jadilah terang. Roh Allah melayang-layang di atas air. Maka Allah berkata, jadilah terang. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya membaca firman Tuhan tentang seorang perempuan pendarahan. Dia berkata, sekujam jubahnya saja aku sembuh. Saudaraku, mungkin aku mengatakan ini kepada Anda dan Anda merasakan ini asing bagi Anda. Tetapi Anda mesti tahu jati diri Anda. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Tuhan berkata kepada saya, waktu wanita itu pergi dan menjamah jubah itu, Yesus berkata, coba engkau pandang, apakah engkau jubah itu? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tak mungkin aku dapat melakukan itu. Tuhan berkata kepada saya, anakku, seluruh kemuliaan di bumi dan di sorga sudah diberikan kepadaku. Dan aku berkata kepadamu, pergi, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Saudara, dengar pada malam ini, taulah status Anda, bahwa sorga telah mempercayakan Anda dalam kekuatan dan kudrat yang telah meliputi Anda. Untuk Anda dan saya, ini bukan perkataan kesombongan, tapi ini satu keyakinan penuh. Tuhan berkata, coba pandang baju putih itu. Itulah engkau. Wow. Maka karena itu, dengar pada hari ini, Anda dapat melakukan pekerjaan itu. Tahulah jati diri Anda, bahwa Anda berdiri bukan untuk diri Anda, tapi Anda menyatakan dalam nama Yesus untuk kerajaan surga diperluaskan. Jika Anda memahami akan arti kehidupan ini, Anda tidak akan pernah takut untuk menghadapi gelombang apapun. Hari ini mungkin hutangmu 2 miliar, 3 miliar, rumahmu mau disita, saudaraku. Dengar, mujizat itu masih ada sampai saat ini. Jika engkau mempercayakan Tuhan, berikan kemuliaanmu kepada Tuhan dengan tanda responmu, berikanlah jempolmu, berikan tanda cintamu kepada Tuhan ribuan kali, saudaraku. Jangan andai. Anda lihat saya, Anda punya tangan cuma ketik saja, saudaraku. Lihat di sana, kuasa Allah bekerja secara sempurna. Haleluya. Saudaraku, lihat, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, dagingmu adalah bagian bumi yang berkata-kata dengan perkataan bumi. Masa bisa? Aku kan manusia biasa. Anda sedang menghina diri Anda. Anda sedang menyepelekan kuasa kebangkitan Kristus dalam diri Anda. Aku kan masih manusia. Haleluya. Andalah anak-anak kerajaan Allah. Anda diutus, karena itu orang-orang bumi berbicara dengan bahasa bumi. Tapi Anda orang-orang sorgawi, harus berkata dalam bahasa-bahasa sorgawi. Hari ini
adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari ini aku mengusir segala badai dan gelombang yang datang. Diam, tenanglah. Dia ada, dia datang. Dia tidak stop berkata, berulang-ulang kali Anda berkata, karena hidupmu dan matimu dikuasainya. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anda sudah ada di bumi karena Kristus mengutus Anda ke dalam bumi. Saudaraku, lihat kegagalan kita bukan karena Tuhan tidak tolong Anda. Kegagalan kita bukan Tuhan miringkan wajah tinggalkan Anda. Allah sudah miringkan wajah tinggalkan Yesus pada waktu dia di Getsemani. Pada waktu dia di kayu salib. Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Karena seluruh murka Allah ditimpakan kepadanya. Saudaraku, semalam saya berkata, darah domba jantan dari lembu muda, saudaraku, itu hanya sebagai lambang penudungan, sebagai tudung yang menudung. Saudaraku, tetapi lambang salib. Petrus berkata, Paulus berkata, saudaraku, secara jasmani kami merosot, tetapi secara batin ya, karena engkau menunggal dengan keselamatan yang Allah berikan. Itu tanda salib, tanda kesatuan hati antara Allah dan manusia. Itu dasarnya lebih tinggi, saudaraku, lebih di atas darah domba jantan, darah lembu muda. Seluruh darahnya tercurah di kayu salib itu. Dia mengorak salib itu. Salib itu adalah tanda kutuk. Salib itu adalah tanda kehancuran, pemberontakan, kebinasakan. Tapi dia Allah naik membatalkan kutuk itu di atas kayu salib. Maka salib bagi orang percaya adalah kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Karena Anda tidak mau menyelipkan, Anda biarkan ketakutan itu bekerja, Anda biarkan kebimbangan itu bekerja, padahal Anda sudah dalam salib kemuliaan itu. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Allah. Saudaraku, kita masuk dalam pergerakan roh yang lebih tinggi. Saya mau dan Tuhan mau gereja dewasa. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaanmu bagi Raja Tuhan. Dia dahsyat, dia abadi. Anda hanya berseru. Waktu Petrus berkata, kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apakah Petrus berpuasa? Apakah Petrus berdoa? Dia hanya mendengar kata Yesus, datanglah. Saudaraku, jangan Anda takut bertindak. Seringkali yang menghambat Anda adalah gerakan Anda untuk maju. Padahal Tuhan berkata, keluarlah dari batas-batas dirimu. Hanya engkau melangkah. Jangan takut salah, saudaraku. Petrus melangkah, saudaraku. Dan Petrus berjalan di atas air. Yes, dia berjalan. Pada waktu engkau melangkah di musim COVID ini, di tahun kekeringan bagi dunia, engkau melangkah untuk engkau menabur kasih, engkau menabur anugerah, engkau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi diri Anda dan saya. Saudara lihat di sana. Tetapi ketika dirasakan, masalah itu adalah perasaan. Waduh, tadi saya berbicara menyinggung dia. Pulang Anda tidak bisa tidur. Waduh, harga cabai naik. Anda mulai gelisah. Anda mulai lihat ATM Anda. Anda mulai lihat saldo di ATM sudah sisa sedikit. Saudaraku, Anda mulai ketakutan dan Anda gelisah. Jangan biarkan dia yang di dalam dirimu itu membuat dia tidak bisa bergerak tanpa Anda. Dengar pada malam ini, ketika kata Yesus datanglah. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku.
seberapa banyak pun kesalahan yang engkau buat, mungkin Anda salah untuk melaksanakan kehendak Allah. Anda salah untuk bertindak. Jangan pernah merasa tertuduh dalam kehidupan ini. Teriak, panggil dia Yesus, tolong aku. Hari-hari ini banyaklah engkau berseru, Yesus tolong aku. Semalam saya bersaksi, pada waktu tahun kemarin saudaraku, saya harus dibunuh di pintu tol dalam kecepatan 80 dan rem belum, saudara. Saya mesti tabrak itu penghalang pintu itu, palang itu. Saya cuma teriak, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong aku. Pintu gerbang itu terangkat, saudaraku. Naik, sendiri naik, saudaraku. Tidak ada petugas di sana. Semalam saya sudah bersaksi. Anda punya nama Yesus waktu Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Mungkin Anda sudah dalam keadaan terpuruk. Mungkin Anda sudah tidak ada pertolongan. Anda sudah di PHK. Anda tidak tahu jalan keluar kemana yang Anda harus tempuh. Teriaklah dari bumi, dia mendengar. Teriaklah dari pintu rumahmu, bahkan malam ini kau teriak bagi dia, Yesus tolong aku. Mungkin anakmu terikat dengan narkoba. Mungkin keadaan yang tidak baik datang dalam rumah tanggamu, keadaan-keadaan buruk. Teriak, panggil dia. Jangan engkau ciptakan kebimbangan itu, nanti engkau di dalam gelombang. Nanti makin terperosok engkau jatuh ke bawah. Hutangmu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Lihat 10 tahun ke depan engkau akan orang-orang berhasil. Lihat 2 tahun ke depan engkau orang berhasil. Lihat 1 tahun ke depan engkau orang berhasil. Lihat 6 bulan ke depan engkau orang berhasil. Jangan engkau putus asa untuk hari ini. Bangunlah dan bangkitlah berseru, Yesus tolong aku. Dia sanggup menolong Anda. Istriku mati 9,5 jam. Aku berseru kepada hari ini dimanapun engkau berada, daripada engkau masukkan pikiran kotor, daripada engkau keluarkan kata-kata kotor, panggil saja Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Dia menceritakan tentang seorang hakim yang lalim. Karena seorang perempuan ini dia terus menyembuhkan hakim ini. Yesus berkata, itu cara doa yang dia putus. Hakim itu berkata, saudara, daripada dia menyembuhkan aku tolong dia. Itulah cara doa. Saudaraku, dengar pada malam ini. Jangan biarkan ketakutan itu dan kebimbangan itu menguasai hidupmu. Dia katakan, tenanglah. Katakan buat rohmu, hei Barnabas, tenanglah. Hei pikiran Barnabas, tenanglah. Hei jiwa Barnabas, tenanglah. Hei hati Barnabas, tubuh darah daging Barnabas, tenanglah. Malam ini dia katakan kepada Anda, berdirilah di atas firman, peganglah firman itu. Saudaraku, apa yang terjadi waktu Petrus berseru? Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulailah tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Malam ini jika engkau berseru, Tuhan, tolong aku, dia Tuhan tidak pernah berbohong. Dia akan datang malam ini menemui Anda. Dia datang menemui Anda. Tidak ada satu agama pun yang menyelamatkan manusia. Baik itu agama Kristen, agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, Konghucu, tidak satu agama pun yang menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan kita hanyalah Yesus. Panggil dia, Yesus tolong aku. Dan Anda akan melihat hutang Anda akan selesai. Anda akan lihat kemuliaannya dinyatakan bagi Anda dan saya. Dan Alkitab berkata waktu dia berseru, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Masalah bukan Tuhan tidak tolong, tapi karena engkau tidak berseru. Masalah bukan Tuhan tidak tolong, tetapi di dalam hatimu engkau takut. Masalahmu bukan Tuhan tidak tolong, tetapi di dalam hatimu engkau bimbang. Mungkin besok engkau mau bayar uang kontrakan rumah, sewa gedung, sewa apa saja, saudaraku. Tuhan sanggup menolong Anda. Yang setuju katakan amin.
Saudaraku, saya kemarin bayar gedung 300 juta. Uang gereja tidak ada. 3 waktu saya bertanya buat saya, Papa bagaimana? Saya bilang tenang, gereja ini punya Tuhan. Tuhan yang urusin, Tuhan tahu segala sesuatu. Saudaraku, saya pergi Israel. Di atas bukit Nebo Tuhan berkata kepada saya, mulai hari ini engkau pulang ke tempat ini, engkau tidak pernah mengalami lagi kekurangan. Saudaraku, saya harus dilewati dengan satu proses. Saya tutup ini. Saya dilewati dengan satu proses di mana saya, pada waktu itu ada orang undang saya untuk pergi ke rumahnya untuk doakan pelepasan. Saudaraku, di Sunter Agung Perkasa. Saya masuk, saudaraku, karena dia share lokasi itu salah, saudaraku. Maka saya masuk, saya mutar beberapa kali. Saya telepon beliau dan beliau berkata tunggu saya di situ. Saya tunggu, saudaraku. Itu space jalan saya itu mobil satu dan motor satu bisa lewat. Tetapi saya mengalami masalah pada hari itu. Saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Saat itu mobil itu yang dari belakang, dia saya tidak tahu. Dia pergi, saudaraku. Dia balik, saudaraku. Dia buka kaca, saya buka kaca. Dia berkata buat saya, Bapak mau cari alamat ya? Minggir dong. Saya bilang buat dia, saya sudah minggir dong. Emang Anda kesenggol, Anda salah, saudaraku. Terus dia maki saya, dia sumpah serapah saya. Kalau maki saya orang Batak, saya tidak mengerti. Maki saya orang Jawa, saya tidak mengerti bahasa Jawa. Tapi yang maki saya sudah tahu, itu orang saya sendiri, orang Ambon. Jadi makiin saya itu, saudaraku, mama papa punya semuanya keluar, saudaraku. Sampai kalau maki orang tua saya, saudaraku, saya bisa loncat dari mobil, kita berperkara hari itu. Tetapi roh Allah menguasai saya. Saya cuma berkata kepada dia, Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengangkat Anda, Tuhan melimpahkan Anda. Dia maki saya, dia pergi, dia teriak lagi. Mungkin dia pikir saya orang Papua, mungkin dia mungkin berpikir saya orang Timur mungkin, atau dia mungkin berpikir saya ini orang Batak mungkin, atau dia mungkin berpikir saya ini orang Cina hitam kali ya. Dia makin saya, saudaraku. Tapi Tuhan bilang jangan gelisah. Saya tidak balas, saya tidak marah, saya tidak benci. Hari itu hari Selasa, saudara. Tuhan sanggup menolong. Hal supernatural. Dan waktu aku hadapi itu, saya bilang kepada saudaraku, jangan takut, pelayanan ini punya Tuhan. Kalau nggak ada duit ya gereja kita tutup. Emang kenapa? Emang gue pikirin Tuhan punya kok. Anda harus berkata demikian, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Waktu saya lagi menyembah memuji Tuhan, tiba-tiba HP saya twing twing. Satu lagi twing twing. Haleluya. Saya disuruh lihat ke bawah. Saya lihat begini, saudara, saya bilang jumlah. Yang pertama 200 juta. Yang kedua 200 juta. Sewa gedung saya 300 juta. Hanya dalam satu hari Tuhan realisasikan itu. Saya tidak minta dari siapapun juga. Tuhan yang tahu. Saya juga tidak tahu siapa orang itu yang kirim. Katakan kata-kata surgawi, jangan kata bumi. Pi gimana pi, mi bagaimana pi, kita sudah begini, begana, begono, begana. Stop. Haleluya. Katakan haleluya. Allah dahsyat, luar biasa. Malam ini berdirilah dan pegang teguh firman Allah. Saudaraku, apa yang terjadi? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, Anda mau sampai di jurang maut pun Tuhan ada di sana. Anda terbang saya Praja Wali, Tuhan ada di sana. Anda pergi ke dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Lari kemana pun Tuhan ada. Ayo panggil dia dong. Colek kiri kanan katakan panggil dong. Panggil dia dong. Jangan ciptakan ketakutan itu, jangan ciptakan kebimbangan. Ada masih 2 tahun ke depan, ada masih 1 tahun ke depan, ada 1 minggu ke depan, ada 2 hari ke depan. Kenapa mesti pikir, oh, katakan hihi. Katakan hihi.
Berikan kemuliaan bagi rajamu dengan Anda tiniskan jempolmu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Anda diberkati malam ini. Lalu dia berkata, hei orang yang kurang percaya, katakan kepada dirimu jika engkau berada di lokasi itu, hei Barnabas, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan katakan, saya orang percaya. Tuhan, aku berseru panggil engkau karena aku bertobat, Tuhan. Amin. Waktu Petrus kasih tangan, Tuhan turun tangan. Jadi kalau menyembah, jangan malu angkat tangan. Kalau menyembah, jangan malu untuk berjoget. Malam ini Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Besok kita lanjutkan khotbah ini, dan pasti Anda akan terima glory dan glory to glory dan to glory dalam diri Anda setiap hari. Haleluya. Jika Anda punya kolesterol, jika Anda punya darah tinggi, jika Anda punya lambung yang sakit, jika Anda punya badan yang sakit malam ini, tumpangkan tanganmu di tempat sakitmu. Tuhan masih ada sampai saat ini. Tuhan mau menyembuhkan engkau. 91 anak-anak Tuhan, engkau dengar pada malam ini, kalau dia tolong Petrus, dia akan tolong engkau pada malam ini. Mungkin engkau sedang bergumul bagi saudaramu, mungkin engkau sedang bergumul bagi suamimu, istrimu, anak-anakmu. Malam ini panggil Yesus, tolong aku. Dia akan tolong, dia akan lepaskan, dia akan berikan kemuliaan kepadamu. Dalam nama Yesus, tumpang tangan di tempat sakitmu, tumpang tangan di lambungmu. Dalam nama Yesus, malam ini aku berdoa, aku panggil namamu Yesus, tolong anak-anakmu, tolong Bapa. Dan malam ini kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Engkau yang tenggelam seperti Petrus dalam jurang, dengar pada malam ini, Tuhan sudah sembuhkan engkau. Terima kemuliaan, perekonomianmu akan lebih membaik, keuanganmu membaik, semua hidupmu membaik. Jangan takut, virus corona tidak akan bermain membahayakan engkau. Jangan ciptakan ketakutan dalam dirimu, ciptakan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semua.